Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Darinya kita datang, kepadanya kita mengabdi, kepadanya pula kita akan kembali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus salih, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Khatib berpesan untuk diri dan hadirin semua, mari tingkatkan iman dan takwa kita, tingkatkan ibadah dan akhlak kita. Dengan iman dan takwa derajat manusia akan semakin tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa juga adalah pakaian sekaligus bekal yang paling baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Semoga Allah senantiasa mencurahkan berkah, rahmah dan magfirah, mengokohkan hati kita dengan akidah yang salimah, mengindahkan hidup kita dengan ibadah yang sahihah dan akhlak al-karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halalan thayyibah, yang melimpah, menjadikan keluarga kita tambah sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita, anak cucu kita tambah solih dan solihah. Perjalanan hidup kita senantiasa dibimbing dengan cahaya hidayah, dan Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Di alam barzah ditempatkan di tempat paling indah, dan di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, serta mendapat hadiah al-jannah bersama seluruh keluarga dan jamaah yang senantiasa ibadah, terutama sholat berjamaah. Para jamaah yang Allah muliakan, sahabat Rasulullah kalau mendengar pembicaraan dia merunduk. Kalau Rasulullah berbicara, mendengarkan dengan fokus dan menundukkan kepalanya seolah-olah di kuduknya ada burung bertengker. Pada suatu hari, pada saat seperti itu, datanglah rombongan dari Yaman.
atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Yaman. Wa fihi di antara mereka itu, wa fihim di antara mereka itu rajulun, ada seorang laki-laki, kana a'dhamu kalaman wa jur'atan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rombongan itu ada seseorang yang gede omongannya. A'dhamu kalaman, omongannya gede, wa jur'atan ala Rasulillah, dan amat berani. Sebetulnya bukan berani, kurang ajar, amat kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asaddu istiqsa'a bimuhajatin nabi, dan sering sekali dengan keras dia menginterupsi pembicaraan Rasulullah. Faghadiban nabi, Rasulullah pun sebagaimana manusia, beliau marah, tapi kemarahannya berbeda dengan kita. Dia hanya terlihat di wajahnya ada urat, kemarahannya terlihat agak menonjol, kemudian wajahnya sedikit muram dan menundukkan kepalanya ke bumi, mengamalkan satu ayat Al-Quran surat Alu Imran, wal afina 'anin nas, atau wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Mengamalkan kalimat wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Fa'ata Jibril alaihimussalam. Pada saat seperti itu Jibril alaihissalam datang dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepadamu. Inna rabbaka yuqri'ukas salam, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Inna rajulan, sesungguhnya laki-laki, atau inna hadzal rajul, sesungguhnya laki-laki yang di hadapanmu itu adalah rajulun sakhiyun yut'imut ta'am, laki-laki yang sangat dermawan dan senang memberi makanan. Fasakhanan nabi, setelah Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa laki-laki yang jur'atan alaih, yang sangat keras, yang sangat berani terhadap Rasulullah, yang kerap kali menginterupsi itu dengan segala kesombongannya, dengan segala kebohongannya, dia adalah laki-laki yang dermawan di kampungnya dan gemar memberi makanan. Dan seketika kemarahan Rasulullah sirna, pasakhanan nabi, Rasulullah atau Nabi menjadi tenang dan mulai tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah Jibril tidak menyampaikan pesan kepadaku baru saja, aku akan bisa bertindak lebih keras lagi supaya menjadi kapok atau menjadi pelajaran buat orang-orang setelah kalian. Sang laki-laki yang berani, yang keras itu, yang kurang ajar itu, dia mulai tersenyum juga. Dan dia mengatakan, hal rabbuka yuhibbus sakha, apakah Tuhanmu mencintai, menyukai orang yang dermawan? Rasulullah menjawab, na'am. Laki-laki berdiam sebentar, kemudian laki-laki itu mengatakan, inni asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pendek cerita, laki-laki yang keras itu masuk Islam. Saudaraku dari mati Allah, ada dua pelajaran dari kalimat atau dari peristiwa ini. Pertama, Islam sangat menghargai kedermawanan itu, meskipun datang bukan dari orang muslim sendiri. Itu menarik. Dan kisahnya bukan satu macam. Di kisah lain diriwayatkan adalah Safanah, putri dari seorang kepala suku At-Ta'i, Hatim At-Ta'i.
Kalimatnya hampir sama itu. Dia ditawan oleh Rasulullah bersama tawanan-tawanan yang lain. Kemudian karena tahu si anak kepala suku yang bernama Safanah itu adalah anak Hatim At-Ta'i yang sangat dermawan, sangat suka menolong orang, maka Safanah dibebaskan gara-gara orang tuanya sangat dermawan. Dua cerita ini adalah gambaran yang cukup jelas bahwa Islam sangat menghargai kedermawanan, bahkan pada orang-orang bukan muslim sangat dihargai. Menjadi pertimbangan, marah yang begitu tinggi menjadi reda. Orang yang ditawan dilepaskan hanya karena Rasulullah menyukai kedermawanan yang ada pada orang itu. Apalagi kalau yang dermawan itu adalah orang beriman, orang Islam. Yang kedua, pelajaran dari kalimat ini, dari cerita ini adalah bahwa ternyata kedermawanan itu ada juga di tempat lain, di tempat yang beragama lain. Dari semua agama mungkin, bahkan dari seorang ateis pun ternyata kedermawanan itu ada. Apa maknanya ini? Kedermawanan itu memberikan makna kepada seseorang. Meskipun bukan muslim misalnya, memberikan makna. Apa artinya memberikan makna? Kedermawanan bisa membahagiakan langsung di dunia ini juga. Karena itu kedermawanan itu ada bahkan bukan di kalangan muslim, apalagi di kalangan muslim. Karena manfaatnya secara kontan kedermawanan itu ada. Kita sering mendengar kisah-kisah pemain bola, artis segala macam, termasuk Bill Gates. Mungkin yang boleh jadi kita tidak suka dan seterusnya. Tapi ternyata orang-orang kaya di muka bumi ini mempunyai kedermawanan yang luar biasa juga. Kenapa bisa melakukan itu? Karena kedermawanan memberikan efek langsung, manfaat langsung, yaitu memberikan makna. Ketika hidup bermakna, maka disitulah kebahagiaan dapat. Itu pelajaran yang kedua dari kalimat ini. Saudara yang dirahmati Allah, maka orang Islam, orang yang beriman lebih patut lagi fokus kepada kedermawanan, kepada sodakoh, infak, zakat, sodakoh itu. Saudara yang dirahmati Allah, visi hidup kita ini dua. Jangka panjang selamat di akhirat, masuk surga. Jangka pendek di dunia bahagia, jangka pendek di akhirat surga, jangka panjang. Misinya juga dua, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah. Itu misinya. Dan wasilahnya, alatnya yang paling pokok juga dua, berjihad dengan jiwa dan harta. Itu alat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalimatnya dengan menggunakan ishtara yastari. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman jiwa dan hartanya sekaligus. Ayat-ayat yang model begini banyak gitu. Jiwa dan harta, amwal anfus atau anfus anwal. Di kalimat ini di ayat At-Taubah 111 ini mudah dihafal karena tulisannya 111. Itu menunjukkan alat mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tool mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, jiwa dan harta. Dengan jiwalah Bapak datang ke sini Jumatan, dengan jiwalah kita mendengarkan taklim, dengan jiwalah mendengarkan, membacakan Al-Quran, dengan jiwalah kita bangun subuh datang ke masjid. Itu jiwa semua. Tapi jiwa saja tidak cukup, kita harus juga mengorbankan harta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim itu, mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Suatu hari Rasulullah pernah berkhutbah, ayyuhan nas, wahai manusia,
tentang 4 orang yang masuk surga, 4 kriteria orang masuk surga. Dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan ketika sampai ke Madinah, kalimat khutbah pertama yang didengar oleh para sahabat ketika Rasulullah sampai ke Madinah adalah kalimat ini, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambungkan silaturahim, wasallu bin nasi wan nasu niyam, salatlah pada malam hari, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. 4 hal yang bisa masuk surga diakhiri dengan kalimat tadkhulul jannata bisalam. Kalau Anda, kata Rasulullah, bisa menyebarkan salam, memberikan makanan, menyambungkan silaturahim, dan malam hari sholat tahajud, Anda akan masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah SAW. Dari 4 poin yang bisa membuat orang masuk surga, 3 berhubungan dengan kemanusiaan, 3 berhubungan dengan amal sosial. Di antaranya adalah memberi makanan, menyebarkan salam, dan menyambung silaturahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar kisah-kisah bagaimana Abu Bakar memberikan 100% ketika diminta untuk infak, itu kejadian yang paling dahsyat. Umar membawa begitu banyak, ditanya oleh Rasulullah, masih adakah di rumah Anda? Masih separuh lagi. Begitu pula Utsman memberikan yang luar biasa banyak, ketika ditanya masih ada di rumah, masih ada. Tapi ketika Abu Bakar memberikan semua hartanya, ketika dia ditanya masih ada di rumah, tidak ada, kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau kita melihat di kitab-kitab hadis, di sirah, bagaimana kedermawanan orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak ada taranya, sampai hari ini peninggalan Utsman di Madinah itu masih ada, yang berbentuk wakaf itu. Kelihatannya begitu tinggi standar moral mereka itu. Nah, kalau kita lihat di buku-buku, salah satu di Ihya Ulumuddin misalnya, bagaimana ketika berbicara tentang kedermawanan itu, hadis-hadis tentang kedermawanan itu begitu levelnya itu tinggi sekali. Seolah-olah kalau kita baca, apa bisa kita sampai kepada level ini? Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak perlu berkecil hati berpikir seperti itu. Disajikan level-level moralitas yang sangat tinggi di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab hadis dan Quran dan seterusnya, supaya kalau kita melakukan amal tidak sombong, tidak bangga. Kalau tidak ada standar tinggi, kita melakukan level 3 saja udah merasa paling tinggi, paling hebat. Wah, sudah luar biasa ini. Kalau tidak tahu level yang tinggi. Karena itu mengetahui tingkat moralitas yang tinggi itu penting, supaya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan tidak langsung ujub, tidak langsung merasa paling baik, paling benar. Oh, di atas masih banyak yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Itu diantara perlunya mengetahui kisah-kisah sahabat, kedermawanan sahabat dan lain-lain, tingkat moralitas yang paling tinggi, standar yang paling tinggi, supaya kita tetap memiliki semangat untuk mengejar, untuk melakukannya, untuk menirunya. Tapi pada saat yang sama ketika kita beramal, kita tidak ujub, kita tidak sombong. Saudaraku yang dirahmati Allah, menurut para ilmuwan, para ulama dan seterusnya, berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara banyak dermawan, karena banyak mengeluarkan harta. Kalau bapak-bapak latihan tinju, ingin menjadi petinju yang hebat, latihan tinju. Kalau ingin menjadi pemain bola yang hebat, latihan pemain bola. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki kedermawanan, harus berlatih. Tidak ada amal tanpa latihan. Latihan, mulai dari yang sederhana, dari kecil, latihan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi infak, sedekah, zakat itu yang pertama adalah mensucikan kita punya harta, mensucikan kita punya jiwa. Karena boleh jadi dalam harta yang kita miliki ada hak lain,
Atau cara kita melakukannya boleh ada bohong sedikit misalnya, atau ada upin-upin nipu-nipu sedikit, ada mengelabui sedikit dan seterusnya, boleh jadi seperti itu. Tidak bersih-bersih amat maksudnya. Nah, dengan infak sedekah mudah-mudahan itu bisa bersih. Memang itulah tujuan infak sedekah, membersihkan. Boleh jadi dalam kita mencari nafkah itu ada banyak subhat di situ, dibersihkan dengan sedekah. Yang kedua, dalam diri manusia itu, umumnya manusia mempunyai kelekatan dengan harta itu. Wailun likulli humazatin lumaz, atau alhaqumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Kecintaan kepada harta itu begitu lekat manusia itu, begitu kuat. Nah, dengan infak dan sedekah, kecintaan itu mulai diperenggang. Karena kalau manusia terlampau lekat kepada kepemilikan harta, dia akan susah, dia akan terhalang mendekati Allah sedekat-dekatnya, takrub kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan memberikan harta, dengan infak dan sedekah, kelekatan dengan harta benda itu mulai berkurang, kecintaan kepada harta itu mulai berkurang, dan disitulah kita mulai menemukan kualitas yang lebih tinggi di dalam hidup, yaitu mencintai yang lebih bermutu, mencintai Allah, Rasulnya, dan agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24 itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tarudawnaha. Ada 8 objek cinta manusia yang kalau terlampau lekat ke yang 8 itu, manusia akan susah dekat dengan Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, yaitu bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, dan rumah yang kita cintai, yang kita sukai. 8 itu bisa membuat orang susah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, latihlah dengan membiasakan diri untuk bersifat altruisme atau as-sahi dalam bahasa Arab, atau kedermawanan dalam bahasa Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberi motivasi, diberi hidayah, diberi kekuatan dimanapun untuk senantiasa peduli dengan sesama kita, dan senantiasa diberi motivasi, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk gemar memberi. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dengan kita berani memberikan harta, mengeluarkan harta di jalan Allah fi sabilillah, Allah memberikan ganti yang lebih banyak, sebagaimana doa malaikat setiap hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang hari ini berinfak ganti yang lebih banyak, dan kepada orang yang menahan hartanya, kepada orang kikir, malaikat juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kecelakaan kepada orang yang menahan hartanya hari ini. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratih wa ijtinabi manhiyatih muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم